saya meminta waktu Ibu sebentar tentang wawancara demonstrasi kontekstual perempuan tugas kami RMS 23.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi kan Ibu udah lama nih jadi kepala sekolah, Bu. Jadi saya mau meminta bagi ilmu lah Ibu kepada kami ya. Selama Ibu jadi kepala sekolah, tentunya banyak sudah Ibu mengambil keputusan. Ada yang bersifat dilema etika dan ada yang bersifat rujukan moral. Yang mau saya tanyakan Ibu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Cara saya mengidentifikasi dilema etika dan rujukan moral itu yaitu melihat nilai-nilai yang ada dalam kasus tersebut, misalnya dengan kejujuran, adakah nilai lainnya, juga kemudian kita menilai adakah yang bertentangan, tentunya ya Bu ya. Yang baik sama dengan yang baik kita tengok bagaimana anak itu apakah masalahnya sama-sama, kan masalah itu bermacam-macam ya Bu ya. Di antara masalah bermacam-macam itu sama-sama benar dia Bu. Jadi yang satu sama-sama benar, itulah yang Ibu bilang tadi dilema etika. Kalau dengan rujukan moral itu di antara salah satunya ada yang salah. Jadi kita harus merujuk kembali bagaimana kita mensikapi untuk persoalan-persoalan yang ada di kita. Gitu ya, berarti kita perhatikan nilai-nilainya Bu ya. Kemudian Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kita harus menilai, memperhatikan yang mana manfaatnya lebih bermanfaat untuk sekolah ya Bu ya, dengan melihat apakah ada yang kita rugikan dan ada yang tidak kita rugikan, dengan dengan aturan hasil akhir dari penilaian kita. Begitu Bu ya. Jadi semuanya harus berpihak kepada siswa ini Bu ya. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kita melihat faktor-faktor yang terjadi, terus melihat siapa yang terlibat dalam itu. Kita lihat apakah anak itu apa penyebab dia membuat kesalahan-kesalahan tersebut, sehingga kita bisa melihat atau merujuk kembali penyebabnya. Berarti kita harus penuh dengan fakta ya Bu ya. Iya, harus ada fakta supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Kemudian Bu, hal-hal apa saja Bu yang selama ini Bu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Hal yang kita ambil untuk mengambil suatu keputusan itu, kita adakan bermusyawarah dengan dewan guru. Terus tidak terburu-buru mengambil suatu keputusan, berpikir ini untuk kepentingan orang banyak, berarti untuk kepentingan anak didik kita, bukan satu orang yang kita pikirkan, tapi untuk semua siswa. Ya. Berarti kita itu harus perlu berdiskusi sesama guru dan juga harus kita ambil, dia harus berpihak kepada siswa dia keputusan itu ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan bagi Ibu di dalam mengambil keputusan tadi? Untuk mengambil suatu keputusan itu pasti ada risiko ya Bu ya. Iya. Karena suatu masalah pasti ada benar dan salahnya. Iya. Jadi kita harus timbulkan permasalahan itu apa. Dan kita adakan pendekatan dengan siswa, kita diskusi bersama. Kalau masalahnya begitu rumit, kita tanya ke wali kelasnya, kita libatkan juga ke guru BK-nya. Gitu ya. Berarti kita harus beranilah Bu mengambil risiko ya Bu ya. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi tadi Bu? Kalau untuk jadwal Bu, itu tergantung dari masalahnya. Kalau masalah memang benar-benar fatal, itu tidak bisa kita dijadwalkan. Kita harus segerakan untuk mencari solusinya. Ya, berarti tergantung berat kecilnya satu masalah ya. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa membantu Ibu di dalam pengambilan keputusan tersebut? Untuk mengambil suatu keputusan, kesimpulan itu kan saya harus berdiskusi juga Bu dengan terutama wakil-wakil saya, terus kepada guru. Kalau juga belum mendapat kesimpulan atau keputusan memang suatu masalah itu memang berat, saya rasa saya akan bermusyawarah kepada kepala-kepala sekolah yang atas nama MKKS. Gitu ya. Berarti kita harus melibatkan unsur-unsur terkait lah Bu ya, samping teman guru juga bisa juga ke dinas Bu ya. Kemudian Bu, dari semua yang kita bincangkan hari ini Bu ya, berarti apalah kira-kira pembelajaran yang penting yang selama ini Ibu
rasakan di dalam mengambil keputusan tersebut. Kalau untuk mengambil kepentingannya itu ya kita harus berpihak kepada orang banyak dan kita harus melihat apa kemanfaatannya. Kalau memang bermanfaatnya bagus kita lanjutkan. Semuanya itu bermuara dari sekolah untuk murid. Ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bu ya, bahwa kita itu memang tujuan kita harus berlaku kepada siswa dan demi meningkatkan peserta didik kita. Makasih lah Bu ya buat bincang-bincang kita hari ini. Semoga apa yang saya dapatkan dari Ibu bermanfaat dan bisa kami pakai. Terima kasih Bu ya. Sukses ke depannya Bu. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Iya, pagi Bu. Iya, saya perkenalkan diri dulu ya Pak Iya, ya. iya. Nama saya Sabah Durita dari calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Negeri 2 Binjai. Iya, pagi ini Pak, saya datang kemari mau bincang-bincang dengan Bapak terkait mau belajar nih dari Bapak mengambil keputusan sebagai pemimpin, karena kan Bapak sudah punya pengalaman yang banyak ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak kira-kira untuk mengambil satu keputusan yang sifatnya dilema etika? Nah, bagaimana ya Pak cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, ya, terima kasih Bu. Jadi untuk sekolah kita Bu, yang terjadi di sekolah kita hari ini, cara saya melihat nilai-nilai yang ada di sekolah kita, ini kita lihat dulu kasusnya Bu. Apakah dia sifatnya bersifat kejujuran ataupun yang etika tadi. Contohnya saja masalah yang kita hadapi untuk anak kelas 6 Bu, pada saat ini ada contohnya anak kita yang sampai kelas 6 belum bisa membaca. Nah, jadi itu bagaimana ke depannya kan? Apakah kita bantu atau tidak? Nah, ini kan menjadi dilema juga sama kita. Iya. Dilema ya Iya. Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya Pak yang kira-kira Bapak lakukan dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, jadi Bu, kita melihat fakta-fakta yang apa Bu, fakta-fakta yang terjadi di sekolah. Baru kita lihat masalah tersebut dan kita kategorikan Bu masalah tersebut. Nah, baru kita ambil nanti solusinya bagaimana cara penyelesaiannya. Iya. Berarti kita perlu melihat nilai-nilai yang Iya, terkandung di di dalamnya dalamnya, begitu iya. ya Pak ya. Hal-hal apa ya Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Jadi Bu, dalam kasus tersebut Bu, kita lakukan dulu musyawarah Bu. Kita lakukan musyawarah dengan dewan-dewan guru kita. Baru yang kedua, kita jangan buru-buru. Jangan buru-buru mengambil keputusan. Kita harus berpikir untuk kepentingan banyak pihak Bu. Begitu Pak ya. Jadi kita harus mempertimbangkan kira-kira bagaimana solusi untuk mencari apanya Pak kebijakannya Pak ya. Solusinya. Iya. Kalau begitu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan dilema etika tadi? Tantangannya Bu, saya rasa kita harus berani mengambil resiko akan apa nanti yang kita hasilkan kan. Baru yang kedua, masalah tersebut jangan kita biarkan Bu, jangan kita biarkan, harus kita selesaikan. Begitu Pak ya. Jadi tantangannya satu, jangan dilama-lamain untuk mengambil keputusan ya Pak ya. Ya. Kira-kira Pak, dalam menyelesaikan keputusan itu kira-kira Bapak perlu menjadwalkan atau dalam mengambil keputusan itu apa langsung menyelesaikannya di tempat waktu itu juga gitu? Iya, tergantung kasusnya Bu. Kalau dia kasusnya sangat urgent atau penting, itu langsung kita selesaikan Bu. Tapi kalau masalahnya masalah yang biasa saja, nah itu kita buat penjadwalannya pun Bu, bagus juga. Tapi kalau dia penting Bu ataupun urgent, wajib kita selesaikan. Begitu Pak ya. Berarti melihat tingkat kasusnya, tingkat kesukaran dari kasus tersebut ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira Pak di dalam mengambil keputusan itu adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak di dalam mengambil keputusan kasus dilema tadi? Iya, kalau untuk sekolah kita pasti ada lah Bu. Contohnya saja dewan guru kita kan, apabila kita punya kasus atau masalah, kita lakukan musyawarah.
dengan dewan-dewan guru kita. Baru yang kedua, apabila masalahnya terlalu besar pun ya kita undang pengawas. Nah, pengawas untuk memberikan masukan buat masalah yang kita hadapi gitu. Begitu Iya. Pak ya. Jadi kita perlu tidak boleh gegabah gitu Iya. ya Pak ya. Jadi kita harus berkolaborasi dengan semua pihak terkait Iya. gitu ya Pak ya. Iya. Iya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi Pak? Iya, jadi pengalamannya Bu, yang selama ini yang saya rasakan, yang pertama Bu, keputusan yang kita ambil Bu, yang pertama haruslah bermanfaat bagi orang lain, contohnya bagi siswa kita kan. Iya. Baru yang kedua, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan, biar nanti hasilnya kedepannya pun lebih bagus. Iya Pak ya, nggak boleh terburu-buru Iya. ya Pak ya. Dan satu, jangan ada yang dirugikan Iya, ya Pak ya. harus Kita bermanfaat harus- bagi orang lain. Iya, kita harus berpihak juga kepada Iya. siswa. Iya, terima kasih Iya. banyak Pak Iya. buat waktu Bapak yang telah memberikan saya pengalaman yang luar Iya. biasa. Oke Bu, ya.